Saya akan nanti menuju ke Pak Agus Salim, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya ingin konfirmasi dulu ke Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji, betul yang disebutkan bahwa sejumlah artis selain Anda juga datang di sana, ke sana maksud saya, pada akhir pekan lalu. Ini ada Rita Sugiarto, ada Yunita Ababil, Caca Handika, Yus Yunus. Betul demikian ya Bang Haji ya? Ya, yang saya lihat memang Rita Sugiarto, Caca Handika, Yus Yunus, Hetty Sunjaya, Wawa Marisa, Yunita Ababil, datang ya. Banyak artis dan termasuk juga tadi Bang Haji sebutkan ada bunga papan, ucapan selamat. Bang Haji keberatan kalau menyampaikan siapa saja yang kemudian mengirim itu, meskipun sekali lagi saya katakan bahwa ini belum tentu yang bersangkutan yang mengirim, tapi Bang Haji melihat. Ya, justru saya merasa aman dan nyaman. Begitu saya masuk jalan itu bunga papan, waduh, panjang sekali. Ya. Dan saya lihat satu-satu tertangkap oleh saya, weh, ini bukan main-main, ini pejabat-pejabat negara semua ini. Siapa Bang Haji? Aduh, namanya nggak perlu saya sebutkan. Baik tanya aja kepada Pak Surya ya. Tapi itu luar biasa nama-nama besar. Selevel menteri? Ada di sana nama-nama besar. Di atas menteri aja ada. Di atas menteri kan presiden dan wakil presiden, berarti ada juga Bang Haji? Makanya tanya ke sana deh. Tanya ke sana nih kalau presiden memberikan bunga itu ya yang Bang Haji lihat. Kira-kira begitu ya. Oke, meskipun sekali lagi belum tentu juga presiden yang mengirimkan, bisa saja kemudian ada salah seorang yang mengatasnamakan presiden atau bahkan yang bersangkutan misalnya. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, Bang Haji merasa bahwa ketika ada bunga ucapan selamat itu, maka Bang Haji secara psikologis merasa aman. Dalam artian bahwa ini sudah ada izin, begitu ya? Betul. Itulah yang membuat saya aman dan nyaman. Bahwa melihat keramaian orang tuh saya nggak merasa heran. Wah, ini acara memang resmi dan didukung oleh orang-orang besar Republik gitu kan. Iya. Jadi ya wajar banget, apalagi sana ada kepolisian, ada tentara. Ada petugas-petugas juga di sana ya. Ya meskipun secara bunga tadi belum tentu juga dari yang bersangkutan, dan tapi secara psikologis awam tentu ya wajar merasa seperti itu. Saya ke Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Agus Salim. Bung Agus Salim, selamat malam. Selamat malam. Iya, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelaporan sudah dilakukan dan Bang Haji Rhoma Irama ini terancam hukuman terkait pelanggaran PSBB. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Iya, untuk terkait dengan masalah hukum, saya tidak akan masuk ke ranah sana ya. Insya Allah pemerintah daerah mungkin akan memproses hal itu. Tapi kami di sini salah satu juga yang sangat cinta dengan Bang Haji, mengidolakan beliau. Mewakili masyarakat Kabupaten Bogor, di sana ada dokter, ada tenaga kesehatan, ada para kiai, para guru, yang sampai hari ini masih kebingungan terus terang. Ya, kami kaget aslinya, sebagai wakil masyarakat melihat informasi yang ada. Kami nggak bisa nyalahkan cuma satu pihak, mungkin dalam hal ini adalah Bang Haji yang kemanapun jalan tanpa ada satu agenda apapun orang pasti akan berkerumun. Itu satu natural itu. Tapi justru menyayangkan adanya agenda ini yang secara peraturan Pergub kita masih PSBB proporsional. Saya sampaikan tadi contoh, sampai hari ini para kiai, para asatid belum bisa buka pesantren. Sampai hari ini belum ada keputusan. Sampai hari ini juga sekolah-sekolah masih belum bisa memutuskan apakah tanggal 13 Juli pertengahan Juli akan bisa masuk. Sampai hari ini Kabupaten Bogor belum ada bisa dibilang turun atau landai COVID-nya. Sehingga PSBB proporsional sampai tanggal 2 itu pun besok baru akan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Jadi mewakili suara
masyarakat yang cukup prihatin dengan adanya kerumunan, apapun itu yang kemudian sampai muncul pemicunya gitu ya. Ini yang kemudian kami sayangkan. Yang kemudian menjadi PR untuk khawatir menjadi salah satu dari klaster COVID yang berikutnya. Ini. Jadi siapa seharusnya yang paling bertanggung jawab, Pak Agus Salim? Ini penting untuk kemudian pembelajaran ke depan. Bang Haji Roma Irama datang sebagai tamu. Ada pemilik hajat, Sohibul Baik, ada Surya Atmaja, Pak Surya Atmaja. Ada juga kemudian artis-artis yang lain. Yang terkenal juga ini ada Rita Sugiarto, kemudian Yunus, Yunita Ababil, dan lain sebagainya. Saya serahkan itu semuanya kepada proses penegakan Perbu terkait dengan PSBB proporsional yang sudah ada gitu kan, dan apapun itu nanti gitu kan terkait dengan peraturan yang ada, biar yang mengkaji mereka semua. Kami sebagai perwakilan dari masyarakat saja merasakan hal ini prihatin sampai ada event seperti ini. Kami ngambil contoh yang menikah saja dipersyaratkan cuman beberapa orang yang harus hadir. Khitanan juga seperti itu mestinya gitu ya. Tapi ini sampai datang begitu banyak gitu ya. Untuk pemilik hajat, Pak Wakil Ketua DPRD, apakah akan dipanggil ke DPRD atau diadakan katakanlah misalnya dengar pendapat lain sebagainya? Karena penting ini. Saya yakin bahwa yang bersangkutan bisa mengumpulkan mungkin ribuan orang dengan sejumlah artis, bukan orang yang sembarangan juga, dan kemudian dia punya pengaruh dan seharusnya kemudian diminta pertanggungjawaban. Apakah itu yang kemudian akan dilakukan oleh DPRD? Insya Allah DPRD nggak sampai seperti itu, cukuplah kemudian dari gugus tugas mendalami berbagai permasalahan yang ada, supaya ke depan insya Allah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya penjagaan terhadap kesehatan terutama. Itu karena kalau sampai COVID tidak turun juga, khususnya di zona merah Kabupaten Bogor dan mayoritas kecamatan, dunia pendidikan juga akan jadi terdampak juga. Begitu banyak, ada 4.000 pesantren yang ada di Kabupaten Bogor itu juga masih kebingungan. Ya, dan masih cukup tinggi di sana ya, Kabupaten Bogor? Tiap hari masih ada penambahan. Iya. Baik, saya ke Bang Haji. Bang Haji, sudah ada informasi, saya dengar akan diperiksa? Gini, bahwa tadi Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, saya menyesalkan. Ada yang disesalkan ini siapa? Apa Pak Ibu Bupatinya sebagai pemerintah daerah? Karena beliaulah yang punya kompetensi sebagai ketua gugus tugas untuk mengamati wilayahnya. Oke. Jadi seandainya ada keramaian-keramaian, itu sebenarnya menjadi tugas beliau untuk mencegah. Kita tanyakan langsung Bang Haji. Siapa yang disesalkan Bang Agus Salim? Kalau yang informasi yang kami dapatkan. Satu itu. Mohon maaf. Silakan, siapa yang Anda sesalkan, Bung Agus Salim? Iya, kalau boleh saya lihat, ini kondisi yang ada adalah penyelenggaraan ini sebelumnya sudah diinformasikan tidak ada agenda acara konser, gitu ya. Tidak ada yang kemudian mengundang keramaian, termasuk juga penegakan Perbup terkait dengan tidak bolehnya adanya kerumunan, ini juga mestinya ada di sana. Maka dari itu, semua pihak yang kemudian sampai menjembatanya akhirnya muncul kerumunannya begitu banyak, ini yang mengkhawatirkan seperti ini, hendaklah kemudian jadi perhatian semuanya. Jadi yang disesalkan yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini, siapa dong, Bung Agus Salim? Kalau iya. Elik yang membuat acara ya, mohon maaf ya. Ini terkait dengan hal ini mohon sekali didalamin oleh pihak terkait, gugus sekaligus, kemudian siapa saja yang kemudian memberikan peluang ke berkumpulnya kondisi yang ada sekarang ini. Oke, izin dan lain sebagainya ya? Iya, apakah itu ada izin atau tidak gitu ya. Terutama kan mengumpulkan orang dalam kondisi PSBB, COVID
PSBB proporsional ini kan tidak. Ada berapa orang yang Anda lihat, yang Anda dapatkan laporan, Bung Agus Salim? Saya tidak lihat langsung, melihat video saja gitu ya. Itu kalau kemudian dikaitkan dengan peraturan PSBB proporsional. Melanggar semua itu? Iya. Banyak yang tidak pakai masker, hampir mayoritas ya, dan kemudian saling berdekatan, luar biasa. Iya, itu loh. Dan itu yang kami sayangkan hal itu. Yang kami khawatirkan justru adalah masalah kesehatan masyarakatnya, munculnya klaster baru hal itu. Maka semua harus jadi mengevaluasi lah semua, mengevaluasi diri semuanya, gitu ya. Dan jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Kemudian dilakukan tindakan mungkin setelahnya ini, rapid test dan seterusnya itu harus dilakukan. Baik, ada satu catatan sendiri, bagaimana kemudian pemilik hajat, kemudian pemberi izin bisa melakukan itu, tentu nanti ada pemeriksaan selanjutnya. Tapi saya ingin tanya terakhir kepada Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji, tentu kan ketika ada di panggung, melihat ada kerumunan orang banyak, Bang Haji sempat tidak untuk mengingatkan mereka bahwa saat ini masih wabah, masih pandemi, banyak yang tidak menggunakan masker, dilarang saling berdekatan, kalau seandainya joget misalnya karena terpaksa sudah berada di sana berjauhan, atau bagaimana? Saya katakan tadi, secara psikologis, saya melihat ini, karena saya nggak tahu ya wilayah-wilayah zona-zona itu saya nggak ngerti. Termasuk zona Bogornya zona apa. Sementara ada juga kan yang zona-zona hijau di Indonesia ini. Nah, begitu melihat kondisi tadi, bunga papan, ramainya orang, ada aparat, saya berpikir ya ini zona hijau. Karena begitu amannya, begitu kerennya gitu loh. Bisa ada kerumunan orang begini banyak. Jadi saya nggak berpikir, cuman pesan saya memang, ayo kita berdoa agar COVID ini segera berakhir di Indonesia ini berlalu. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ya, pesan itu ada, saya sampaikan. Tetapi sekali lagi saya katakan, secara psikologis semua orang yang hadir di situ merasa nyaman dan aman. Merasa bahwa direstui oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Di bumi di bunga papan itu gitu loh. Baik. Ada polisi, ada tentara, jadi yang bertugas ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bang Haji Rhoma Irama, Raja Dangdut Indonesia. Nanti tentu kita akan cermati perkembangannya. Terima kasih juga Bung Agus Salim ya, Wakil Ketua dari DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan tentu ini menjadi pelajaran penting di tengah wabah untuk kemudian tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Harus ada penjejakan atau pelacakan dari orang-orang yang datang ke sana. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang kemudian terinfeksi virus corona ini.